Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 1. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat selalu dimanapun kalian berada. Kali ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Yang kedua, dengan kegiatan berkreasi menggambar, siswa dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Yang terakhir, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat membuat pantun dengan tema tertentu, lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangat berharga. Anak-anak yang saya bacakan tersebut merupakan sebuah pantun. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai pantun dan sistem peredaran darah pada manusia. Namun, sebelumnya kita baca bacaan berikut ini. Siti, anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk tiba ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkat karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Untuk lebih memahami, simak tayangan berikut. Hari ini kita akan membahas sistem peredaran darah manusia. Teman-teman, kalian ingatkan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan. Sari-sari makanan dari proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Jadi,
Darah memiliki dua fungsi dalam tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak pada dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kalian tahu gak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya sekitar 300 gram. Di dalamnya jantung memiliki 4 ruang yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Sebagai pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, antara serambi dan bilik jantung ada pemisah yang berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup dengan rapat sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri, kemudian pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar adalah aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar adalah pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kalian tahu gak? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, menuju bilik kanan, paru-paru, kemudian serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar yaitu serambi kiri, bilik kiri, seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke serambi kanan. Nah, berdasarkan uraian tersebut, kita dapat mengetahui bahwa organ yang berperan dalam peredaran darah manusia antara lain jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Tahukah kalian apa peranan setiap organ peredaran darah manusia? Untuk mengetahuinya, Bu Guru akan menjelaskan kepada kalian. Organ peredaran darah manusia yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari dua jenis, yaitu pembuluh nadi atau artery dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung.
Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta, sedangkan ujung cabang yang terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler berdinding tipis dan berpori. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh vena. Pembuluh nadi atau arteri. Aliran darah keluar dari jantung, membawa darah bersih atau kaya oksigen kecuali arteri pulmonalis. Dinding tebal, kuat, dan elastis. Terletak di bagian dalam. Denyut terasa. Jika terluka, darah memancar. Memiliki satu katup di dekat jantung. Pembuluh balik atau vena. Aliran darah menuju jantung, membawa darah kotor atau kaya akan karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Dinding tipis dan kaku. Terletak di dekat permukaan kulit. Denyut tidak terasa. Jika terluka, darah menetes. Memiliki banyak katup. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Wow, panjang sekali bukan? Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Berikut ini adalah gambar organ paru-paru dan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di alveolus. Anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang sistem peredaran darah manusia. Apakah kalian sudah memahami tentang sistem peredaran darah manusia? Ibu harap kalian sudah memahaminya. Sekarang mari kita mendengarkan ungkapan rasa syukur Siti karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Siti mengungkapkan rasa syukurnya dengan sebuah pantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Pernahkah kalian mendengar tentang pantun? Jika belum pernah, mari kita pelajari bersama tentang pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya, di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Dari contoh pantun yang dibacakan tadi, kita dapat melihat ciri-ciri pantun. Yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Bersajak AB-AB. Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Bunyi akhir pada pantun di atas adalah rira-rira. Artinya, pantun tersebut bersajak AB-AB. Agar lebih paham, anak-anak bisa membuka buku siswa kelas 5, tema 4, halaman 13-14. Berdasarkan usia pantun, dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pantun kanak-kanak. Pantun muda. Pantun tua. Agar lebih paham,
kita dapat melihat buku siswa kelas 5 tema 4 halaman 29. Mari kita simak contoh pantun berikut. Merah muda baju si Bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Dari pantun di atas, isi atau amanat adalah jika dalam masyarakat terdapat masalah, hendaknya kita melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau sepakat bersama. Selanjutnya, berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, pantun jenaka. Pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya, kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran. Bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Yang kedua, pantun nasihat. Pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral berupa budi pekerti dan lainnya. Contohnya, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung Bukit Tinggi. Sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi. Yang ketiga, pantun teka-teki. Pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Contohnya, pergi ke kebun panen kentang, pulangnya membeli putu. Punya daun, tak punya batang, coba tebak apakah itu? Hayo, kira-kira jawabannya apa ya? Yang keempat, pantun kiasan. Pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tidak langsung. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih, elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Apa ya maknanya? Ternyata maknanya adalah kita harus mengambil pelajaran dari tanaman padi, yaitu semakin kita pandai, semakin kita hebat, semakin kita kaya, maka kita semakin rendah hati atau tidak sombong terhadap manusia lainnya. Demikianlah materi pada tema 4 sehat itu penting, subtema 1 peredaran darahku sehat pada pembelajaran 1 yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Semoga informasi dan ilmu pengetahuan yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Lakukanlah 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.